Belajar Bahasa Quran, bagian 20. Kata depan, hatta, saufa, thumma. Review kaidah bahasa pada bahagian sebelumnya. Waw secara umum diartikan dan sebagai kata penghubung. Bila ditempatkan di awal kata atau kalimat, tidak mengantarai dua kata atau kalimat, maka waw tersebut diartikan demi atau merupakan sumpah. Contoh, wal asre, demi masa, wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Illa, partikel pengecualian yang dalam bahasa Indonesia diartikan kecuali, melainkan, atau jika tidak. Ta sebagai awalan kata kerja memiliki beberapa makna sebagai pelaku pihak kedua dalam fi'il mudhari, pelaku pihak ketiga tunggal jenis perempuan dalam fi'il mudhari, serta pelaku jamak jenis laki-laki atau perempuan. Ta juga menunjukkan makna saling seperti yang terdapat pada surah ini. Tawasau, saling mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Makna secara lafaziyah. Alha melarikan kum kamu. At-takatsur bermegah-megah. Hatta hingga. Zurtum masuk kamu. Al-maqabir ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla, jangan begitu. Saupa, kelak akan. Ta'lamun, akan mengetahui. Kalla saupa ta'lamun, jangan begitu. Kelak akan kamu mengetahui. Tsumma, kemudian. Kalla, jangan begitu. Saupa, kelak akan. Ta'lamun, akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Perbendaraan kata baru yang kita dapati dalam surah ini. Alhaakum, kata ini terdiri atas dua segmen. Kata kerja alha yang bermakna melalaikan, dan kumu sebagai kata objek yang bermakna kalian atau kamu. Dalam ayat tersebut, kata ini diartikan melalaikan kalian, atau mengalihkan, atau mengacaukan kalian. Kata dasar lam ha waw terdapat 16 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan. Kata kerja lampau talakha bermakna melalaikan atau mengalihkan. Kata kerja keempat alha mengalihkan perhatian. Dan kata benda lahu kesenangan, partisip aktif lahiyat bermakna cerita malas. Zurtumu, kata ini terdiri atas dua segmen. Kata kerja zur yang berarti masuk, dan tumu berarti kamu atau kalian, bentuk lampau, fi'il madhi. Dengan adanya bentuk lampau ini dimaknai suatu kepastian yang akan terjadi. Akar kata za, waw, dan ra terdapat 6 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan. Kata kerja pertama, zur, bermakna mendatangi atau masuk. Kata kerja ke-6, tazawaru, bermakna cenderung. Dan sebagai kata benda, zur, bermakna kepalsuan.
kata al-maqabirah. Kata benda jamak berasal dari kata kaf, ba, dan ra. Terdapat 8 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan. Sebagai kata kerja keempat, akbarah bermakna menyiapkan kuburan. Kata benda qabar berarti kubur. Dan kata benda maqabir bermakna kuburan atau tempat kuburan. Ta'lamun. Kata ini dalam ayat tersebut diartikan kamu akan mengetahui. Akar kata ain, lam, dan mim terdapat 854 kali di Quran dalam 14 bentuk turunan. Kata kerja pertama alimah berarti mengetahui. Kata kerja kedua allama mengajar. Kata kerja kelima yata'allamu belajar. Dan kata benda a'lam bermakna pegunungan. Kata benda a'lam lebih mengetahui. Kata benda alamin bermakna alam. Kata benda alam maha mengetahui. Kata benda alamat tanda atau alamat. Dan kata benda ilm bermakna pengetahuan atau ilmu. Kata benda alim maha mengetahui, yang mengetahui. Kata sifat maklumat yang diketahui. Partisip aktif alim yang mengetahui. Partisip pasif maklum yang diketahui. Partisip aktif mu'allam yang mengajarkan. Kaidah bahasa yang terdapat dalam ayat yang kita bahas ini. Hatta adalah partikel awal jenis kata huruf atau kata depan. Dalam bahasa Inggris disebut preposition. Kata ini diartikan hingga, sampai. Dalam bahasa Inggris disebut until. Saufa adalah partikel yang menunjukkan masa akan datang, juga termasuk kata depan yang diartikan kelak, nanti, segera, atau dalam bahasa Inggris soon. Summa juga termasuk kata depan yang juga berfungsi sebagai kata penghubung, diartikan kemudian, lalu. Dalam bahasa Inggris diartikan then. Huruf mim pada kata al-maqabir adalah awalan dari kata dasar qab, ba, ra yang menunjukkan tempat, bermakna kubur atau tempat penguburan atau kuburan. Cukup sekian untuk kajian kali ini. Kita akan lanjutkan pada bahagian berikutnya. Syukran, thank you, terima kasih.